Hai pecinta kehidupan, Sobat KSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Yunisa. Balik lagi nih sama aku untuk live hari ini. Kita akan membahas tentang edukasi, rekreasi, dan investasi yang ada di GSK Farm. Terus nanti di jam 2 kita akan adakan sesi dengan Pak Dokter, yaitu sesi tanya jawab yang akan membahas tentang inseminasi buatan. Buat teman-teman jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Oh iya, di sini aku mulai dulu kali ya edukasi kita hari ini. Edukasi kita hari ini kita mulai dari investasi. Investasi apa aja yang ada di GSK Farm? Ada 3. Ada investasi Sultan atau yang disebut dengan program Sultan. Program Sultan memberikan kalian profit sebesar 500.000 dengan kalian titip dana ke kita mulai dari 100 juta aja, berlaku kelipatan. Setelah itu ada namanya titip sapi. Titip sapi di GSK Farm dimulai dari 100.000 per harinya. Terus ada juga mitra usaha untuk kalian akan dibantu membuat peternakan impian kalian. Terus juga kita mau edukasi tentang apa nih guys? Kita mulai edukasi tentang mau jadi mitra usaha di GSK Farm, boleh banget guys. Kalian akan dibantu membuatkan peternakan impian kalian. Terus juga untuk teman-teman yang mau investasi sapi atau mau beli sapi, bisa langsung ke kita. Harga di kita mulai dari 15 juta aja. Sebagai contoh yang di samping sini kita start di harga 17 juta aja. 20 hingga 17 juta. Rata-rata simental. Yang ini guys, ini simental di harga 20 juta. Bobotnya sekitar 300-250. Terus juga ini mau edukasi tentang apa nih? Edukasi tentang jenis sapi aja kali ya. Kita terusin. Jenis sapi yang ada di GSK Farm itu ada yang pertama nih ada simental. Simental ini yang di kepalanya ada putih-putihnya guys. Dan badannya berwarna coklat, di kepalanya ada putih-putih. Terus ada limosin. Limosin ini benar-benar full warna coklat. Seperti itu. Terus yang campuran nih antara simental sama limosin jadi sapi pegon. Bener banget. Jadi sapi pegon. Terus ada juga di sini sapi jenis Karolis ya. Karolis tuh sapi langka guys. Jadi kayak campuran. Terus juga ada sapi simental Malbor. Simental Malbor di kita yang warnanya coklat sama putih. Campuran coklat sama putih yang gede biasanya yang di sebelah sana itu namanya simental Malbor. Terus juga ada sapi PO. Peranakan ongol. Terus ya ada juga nih sapi brangus. Yang hitam itu sapi brangus guys namanya. Buat teman-teman juga yang mau rekreasi ke GSK Farm bersama keluarga, boleh banget di kita start dari jam bukanya kita jam 7:30. Buka jam 7:30, tutupnya jam 5. Bagi teman-teman yang mau belajar sambil bermain, boleh banget ke sini. Di sini sapi-sapi kita diberi makan 2 kali comboran. Comborannya 2 kali pagi dan siang. Setelah itu dikasih hijauan juga. Hijauannya lebih dari 3 kali ya guys. Untuk saat ini comborannya kita masih pakai tebon jagung. Untuk comboran kita masih pakai tebon jagung ya. Tapi juga diselang-seling sama rumput. Seperti itu. Terus juga teman-teman mau bertanya tentang apa nih? Boleh banget komen. Mau aku bahas tentang apa nih? Tentang sapi-sapi. Di kita kurang lebih sapinya ada 92 juta. Harga mulai dari 15 juta aja. Udah bisa sampai di rumah kalian.
15 juta udah sampai di rumah kalian ya guys, udah bebas biaya administrasi. Terus juga kalian pengen punya sapi tapi males ngurus. Nah, itu boleh dititipin di kita, dititipin mulai dari 100.000 aja per harinya. Jadi investasi sapi tuh sangat aman guys, karena semua yang ada di sapi itu bisa dijual, seperti kayak dagingnya bisa, kulitnya bisa, bahkan kotorannya pun bisa dijual. Terus juga harga sapi itu meningkat dalam artian menurut berat badannya. Jika semakin besar, pasti harga sapi akan semakin naik. Jadi, investasi sapi ini juga tergolong aman karena sapi itu diurusnya gampang guys, seperti itu. Boleh banget nih yang baru komen, yang baru datang, boleh dibantu komen dong lokasi di mana aja, atau kita pindah guys, kita lihat sapi yang sebelah sana ya. Tapi sapi di kita ini adalah sapi bakalan super ya, bobotnya yang ini mencapai 800 sampai 900 kg. Dengan bakalan super, pastinya perawatannya juga harus super ya guys, diberi makan 10% dari bobot sapi. Kenapa 10% dari bobot sapi? Untuk memenuhi kebutuhan sapi guys. Jadi misal sapi kalian bobotnya 500 kilo, pakannya kurang lebih 50 kilo. 50 kilo itu nggak semuanya dari comboran ya guys. Bisa 50%-nya dari hijauan, 50%-nya dari comboran. 50% untuk sapi jenis pedaging, kita menggunakan kebalikan dari sapi jenis perah ya. Kalau sapi perah itu harus lebih banyak di ininya guys, di hijauannya. Jadi 80% hijauan, 20% comboran. Tapi untuk sapi pedaging, kebalikannya. Jadi 80% comboran, 20% 80% apa namanya? Comboran, 20% hijauan. Pokoknya kebalikannya guys. Gitu. Karena kalau untuk sapi perah itu membutuhkan yang namanya serat yang lebih banyak ya daripada sapi pedaging. Buat teman-teman, terus juga fun fact ya guys. Terus aku mau jelasin tentang sapi PO. Sapi PO ini Jawanya namanya sapi Brahman atau sapi putih gitu. Pokoknya banyak nama panggilan dari sapi PO. Tapi nama aslinya sapi PO, Peranakan Ongol. Jadi sapi PO ini zaman dahulu digunakan sebagai alat transportasi kerajaan. Ataupun nggak zaman dahulu kala banget ya, untuk saat ini juga masih digunakan sebagai alat transportasi juga untuk membajak sawah dan lain-lain. Ini yang sering banget dicari ini, sapi jenis PO. Terus sapi yang ini guys, yang ini sapi Malbor ya, Simmental Malbor. Seperti itu. Buat teman-teman yang bertanya, lokasi kita ada di mana? Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur. Langsung aja cek di Google Maps PT Gemuk Sapi kita. Buat teman-teman juga, aku mau ngasih tahu informasi kalau di kita ada website untuk menjelaskan semua program-program yang ada di GSK Farm. Kunjungi website kita di gemuksapikita.com. Yang pastinya di situ semua informasi, nomor WA pun ada. Terus juga aku mau menginformasikan ke kalian bahwa GSK Farm juga punya TikTok. Namanya gskfarm.official. Terus juga ada Instagram, username-nya sama, gskfarm.official. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe di YouTube kita, nantikan program-program kita yang lainnya. Di GSK Farm sapi, kita jual sapi juga. Jual sapi, nah untuk beberapa event kita menggratiskan ongkir, bisa COD dan berkesempatan mendapatkan emas 11 gram. Jadi buat teman-teman ikutin terus biar kalian tahu waktu kita ada event. Kayak contoh di tanggal kembar itu kita sering bisa ngasih event buat jual beli sapi juga. Lokasi kita ada di Bareng, Jombang, Jawa Timur kakakku. Nah, terus juga kita juga
menyediakan nih buat teman-teman kalau beberapa event kita bisa ngasih titip sapi gratis, tapi khusus di beberapa event. Tapi kalau di hari biasanya titip sapi di kita cukup membayar 100.000 aja. Yang paling penting cuma 100.000 aja ya guys. 100.000 kalian udah dapet makan berapa kali? 3 kali guys. Lebih dari 3 kali bahkan. Soalnya campurannya 2 kali dan hijauannya tidak terhingga. Terus juga ada dokter hewan, ada tim kandang yang menjaga sapi kalian setiap harinya. Seperti itu. Buat teman-teman, jangan khawatir pokoknya kalau sapi kalian ada apa-apa. Dipastikan kita bisa menjamin mengganti kerugian jika terjadi kematian ataupun dan lain-lain terhadap sapi kalian. Yang pastinya di GSK Farm ini sangat terjamin ya guys, sangat terjamin. Nggak perlu kalian takut, nggak perlu menye-menye karena apa? Karena di GSK Farm pastinya sangat amanah. Kita kalau bisnis amanah guys. Tuh buat teman-teman yang nyari sapi boleh banget ke kita nih. Ini sapi bobot kurang lebih 900 kilo. Namanya si Sony jenis simental. Buat teman-teman yang lagi pada butuh mau bikin peternakan tapi bingung mulai dari mana, join aja jadi mitra usaha di kita. Kita bantu buatkan kandang, kita bantu buatkan manajemen, atau kita bantu buatkan cari bibit dan lain-lain. Pokoknya kita bantu hingga kalian bisa menjadi peternak. Teman-teman yang mau yang mau belajar tentang bikin comboran, resep comboran kita ada dari ampas tebu dicampur dengan konsentrat, dicampur dengan EM4, setelah itu dicampur dengan mineral, dicampur dengan tetes tebu, setelah itu dicampur dengan jagung yang sudah dimasak dan juga kacang hijau. Seperti itu. Jadi dalam satu box itu sekitar 20 kilo guys. Berarti misal bobot sapinya ini 500 kilo, berarti 50 kilo. Tinggal dikaliin sendiri aja seperti itu. Terus juga buat teman-teman, fun fact aja di GSK Farm ini tempatnya sangat luas. Jadi banyak sekali pohon-pohonan yang ada di sini. Terus juga hijauan di kita ini guys, kita ngambil dari tempat sekitar kita, kayak tebon, jagung, kita ambil yang ada di sekitar. Terus juga kita juga punya tempat buat nyari rumput gajah, kita juga punya lahan sendiri untuk nyari rumput gajah. Seperti itu. Terus kemarin kita bahas tentang hijauan nih. Jadi teman-teman jangan lupa untuk lihat video kita yang kemarin. Kemarin kita bahas tentang hijauan. Jadi nggak semua bahan yang ada di sekitar kita itu bisa dibuat hijauan guys. Maksudnya dibuat makanan untuk sapi. Hanya beberapa yang rata-rata itu seperti rumput, setelah itu pohon pohon pete gitu-gitu guys. Jadi nggak semuanya. Jadi kayak sayur itu nggak bisa guys. Sayur bekas itu nggak bisa dibuat makanan sapi. Seperti itu. Selamat datang kembali guys. Jadi kita mau bahas apa lagi nih? Bahas tentang investasi aja kali ya. Jadi misal kalian beli sapi di usia 3 bulan dengan bobot 250, kalian kasih makan dan treatment yang baik dalam waktu 3 bulan sampai 5 bulan, kenaikannya itu bisa mencapai 100 kilo. Seperti itu guys. Jadi buat teman-teman harus diberikan makanan yang bergizi, benar-benar bergizi ya. Untuk comboran juga dikasih bahan yang benar-benar memang bagus. Terus lokasi kita yang sangat strategis ini, jadi ada yang namanya kandang umbaran guys. Kandang umbaran digunakan untuk mengumbar sapi. Jadi sapi itu bebas berlari ke sana kemari tanpa diikat, tapi tetap dipasangi ini guys, jadi sapi bebas bermain ke sana kemari. Dan juga fungsi dari kandang umbaran ini untuk breeding guys. Breeding itu seperti
perkembangbiakan secara alami gitu. Ada juga IB itu inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu disuntik sel sperma ke sapi betina. Tapi di sini belum ada, jadi kita belum memakai IB, kita lebih memakai di eh, perkembangbiakan secara alami gitu. Buat teman-teman jangan khawatir. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang inseminasi buatan ya. Terus juga nih aku mau jelasin tentang air. Air untuk minum yang ada di GSK Farm itu harus air mengalir yang ada di PDAM guys. Jadi seperti itu agar tidak ada bakteri-bakteri ya. Jadi kesehatan sapi di sini sangat diperhatikan untuk makanannya juga. Buat teman-teman, kalau ingin punya sapi, kalian harus menyediakan kandang yang luas ya guys, dan ventilasi ataupun udara itu masuk dengan bagus. Nggak cuma punya rumah, nggak cuma rumah yang kayak gitu, tapi kandang untuk sapi harus dibuat nyaman. Terus juga dikasih karpet. Kenapa dikasih karpet? Biar tidak lecet guys. Jadi kulit sapi itu bisa lecet nanti kalau mereka lagi tidur atau mungkin apa kegesek-kegesek. Makanya dikasih karpet. Buat teman-teman yang mau bermain seperti sahabat kita yang ada di samping itu boleh mengenalkan anaknya ke sapi atau ke peternakan sapi itu sangat bermanfaat banget guys untuk pertumbuhan sapi. Ini jadwalnya sapi ngasih makan guys. Jadi kalau udah jadwalnya ngasih makan, sapinya itu pasti langsung membunyikan suaranya. Nah, ini namanya sapinya ini namanya, nih bisa dilihat, yang ini namanya Samson ya guys. Ini namanya Samson tuh. Samson ini kalau lapar ini agak agresif guys. Nih namanya Samson, beratnya tadi yang 19 kilo. Untuk anak itu bagus loh bermain dengan sapi itu. Karena apa? Karena mereka akan melatih intelektualnya mereka dan rasa percaya diri mereka dan motoris mereka. Seperti itu nih. Ini namanya Samson. Samson ini Malbor ya guys jenisnya. Tuh, dia tuh suka bermain guys. Suka bermain dan mengajak bermain gitu kan. Tuh, lihat. Buat teman-teman yang ada di GSK Farm, ini kita open ya buat tamu-tamu yang mau main ke sini boleh banget. ATM kita masih free. Tuh, dia tuh nggak mau disentuh. Dia sukanya bermain terus. Nih, sapi yang sehat ciri-cirinya yaitu badannya itu gede dan juga tidak ngeluntuk gitu ya guys. Oke. Terima kasih, sekian dulu dari YouTube kami. Setelah ini kita mau bahas dengan dokter hewan, membahas tentang inseminasi buatan. Kita akan membahas tentang inseminasi buatan, jadi kalian stay tune terus di YouTube kita. Nah, selamat siang semuanya. Nih kita balik lagi dengan dokter hewan yang ada di GSK Farm. Mungkin mau perkenalan lagi atau gimana dok? Mungkin kalau teman-teman lupa, Ya. namanya Pak Dr. Faisal. Boleh dikenalin sendiri dok? Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, selamat siang Sobat GSK Farm. Di sini saya kenalkan lagi mungkin karena biar sayang, kenal dulu ya. Maka tak kenal maka tak sayang kata istilah orang dalam pergaulan. Kembali lagi saya sebagai seorang dokter hewan farm di GSK Farm, Gemuk Sapi Kita Farm di daerah Desa Pulau Sari, Bareng, Kecamatan Bareng ya, Kabupaten Jombang. Di sini akan saya sedikit berdiskusi mungkin ya, atau sharing mengenai masalah dunia peternakan saat ini yang mungkin sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah kita yang baru, mungkin juga presiden kita yang baru Pak Prabowo yang mencanangkan swasembada paling tidak susu dan daging. Ya, walaupun mungkin yang skala
prioritas mungkin saat ini susu ya, karena kemarin juga ramai di media sosial, banyak yang susu-susu peternak yang dibuang karena tidak bisa diserap oleh IPS atau industri pengolahan susu, perusahaan IPS. Tapi alhamdulillah ya, di sini saya tidak membahas masalah persusuannya, tapi masalah erat kaitannya dengan persusuan sapi perah dan sapi potong juga, yaitu masalah pengembangbiakan ternak atau breeding ya terutama, karena ya kita selama ini masih mengandalkan impor sapi, diimpor dari Australia kalau yang pedaging, kalau yang sapi perah mungkin dari New Zealand atau Brasil atau daerah negara-negara penghasil sapi perah yang banyak ya. Jadi memang di sini akan kita bahas ya seiring dengan kebijakan pemerintah itu tadi, bahwa industri feedlot pun ya kalau zaman dahulu memang sudah ditetapkan ya semenjak saya selesai kuliah, itu pemerintah mencanangkan bahwa setiap feedlot pun industri feedlot, artinya yang dalam skala industri ya, bukan feedlot skala rumahan atau tradisional atau peternak menengah ke bawah, tapi yang peternak dalam jumlah banyak, yaitu populasi di atas 1.000 ekor, itu diwajibkan di samping mempunyai feedlot juga berapa persennya, mungkin 10%-nya itu harus mencanangkan breeding atau budidaya sapi yang betina ya, artinya tidak hanya diambil dagingnya tadi, tapi untuk regenerasi sapi-sapi yang karena kita hanya mengandalkan sapi potong aja atau feedlot aja, ya kita akan bisa-bisa kehabisan sapi lokal kita ataupun ya jumlahnya yang memang sapi potong yang didatangkan dari luar negeri pun terbatas, ya pasti akan habis kalau tidak ada regenerasi. Makanya mungkin pemerintah juga mempunyai inisiatif untuk para feedlotter atau industri penggemuan sapi pun diwajibkan membuat breeding. Nah, seiring itu juga di GSK Farm ini saya juga dari awal dengan pemilik atau owner GSK ya tidak hanya akan mengandalkan feedlot aja atau penggemukan sapi jantan bakalan itu ya, tapi juga akan mengupayakan breeding atau pengembangbiakan sapi. Ya di sini bisa dilihat latar belakang. Ya, ini adalah sapi-sapi betina, di sini ada masih baru 8 ekor. Ini sudah 2 bulan ini kita coba untuk mengembangbiakan dengan breeding ini dengan sistem kawin alami. Nah, di sini akan kita bahas cara-cara mungkin ya breeding atau mengembangbiakan ternak sapi. Ya, memang itu tadi ada 2 jenis breeding ini diupayakan biar bisa beranak pinak, itu bisa diupayakan dengan 2 metode itu tadi, kawin alami dengan kawin buatan atau inseminasi buatan. Ya kendalanya kalau kawin alam ya kita memang harus benar-benar menyiapkan lahan sendiri. Jadi antara jantan dan betina mungkin perbandingan 1:8 sampai 10 ekor. Jadi 8 ekor betina, 1 ekor jantan. Gitu ya, harus ada. Ya, minimal itu, atau paling enggak lebih sedikit lagi ya lebih baik, artinya kemungkinan untuk jadi lebih besar. Kalau jantannya lebih dari 1 gitu? Ya, kalau lebih dari 1 sebenarnya bisa, cuman tidak boleh dalam satu herd atau dalam satu kumpulan. Itu nanti akan terjadi seleksi pertarungan atau perebutan
teritori ya, jadi ya harus itu tadi, dia benar-benar penguasa teritori itu, jadi akan lebih konsen untuk mengawini betinanya. Tapi kalau betina jantannya ada dua ya, dikhawatirkan akan terjadi perkelahian, perebutan sapi betina, akhirnya malah tidak efektif. Makanya ya idealnya satu jantan untuk 8 sampai 10 ekor betina. Syukur lebih sedikit lagi, tapi ya itu minimal lah standarisasi itu. Seperti itu. Berarti lebih dari 10 gitu boleh nih? Boleh, asal ya itu hanya satu pejantan. Kalaupun dianggap ya kemampuan pejantan itu juga ada batasnya ya, mungkin ya kita perlu menyiapkan pejantan alternatif atau cadangan yang bisa di rolling ya, tapi tidak dijatuhkan jadi satu di dalam satu umbaran atau kandang pengawinan secara alami itu. Jadi harus satu jantan, beberapa ekor betina. Kalau jantannya sudah loyo, sudah tidak kuat, mungkin terlalu banyak kawin, baru kita ganti pejantan yang lain yang sekiranya sudah disiapkan dengan kriteria yang unggul tadi. Nah, itu memang harapan kita dengan adanya breeding ini sebenarnya tidak hanya untuk sapi-sapi yang dari luar atau impor ya. Sebenarnya tujuan dari breeding ini juga istilahnya untuk meningkatkan kualitas sapi lokal kita yang mungkin bisa dilihat dari kondisinya. Sapi kita biasanya kecil-kecil, sapi Jawa itu kurus-kurus ataupun tidak bisa menghasilkan daging yang baik, susu yang banyak ya. Itu salah satu tujuan dari breeding ini kan mengawinkan dengan calon pejantan atau calon semen beku ataupun kawin alam dari pejantan yang unggul. Jadi harapannya nanti anak yang dihasilkan itu bisa menghasilkan sapi yang produktivitasnya tinggi atau menghasil daging yang banyak, produksi susu yang banyak, tahan penyakit dan tahan suasana atau iklim di Indonesia yang tropis ya. Itu manfaat dari adanya breeding dengan sapi-sapi impor itu. Sebelum masuk ke situ, boleh tanya ciri-ciri pejantan yang menurut dokter tadi, yang bagus, yang tangguh itu yang kayak gimana? Ya kalau dari istilahnya kalau untuk beberapa tujuan seperti yang saya ketahui ya, seperti untuk tujuan produksi susu umpamanya, ya kita coba mengawinkan FH Friesian Holstein kita yang mungkin tidak dari luar negeri juga ya, artinya sudah lokal, lahir di Indonesia dan produktivitasnya kurang bagus, kita kawinkan silang dengan Belgian Blue mungkin. Nah, akhirnya nanti jadi produksinya bisa di atas 20 liter per hari ya. Akhirnya kan artinya kita bisa mengambil genetik yang baik. Mungkin sapi-sapi perah yang lokal ini bisa seperti sapi perah yang ada di luar negeri. Atau kalau mungkin kita bisa untuk di sapi potong, ya, di sapi Jawa biasanya kan kita lihat lokal ya, itu dikawinkan dengan simental, dengan limosin, dengan Brahman. Nah, itu akhirnya menjadikan sapi-sapi yang posturnya besar-besar, bentuknya kotak ya. Mungkin kalau untuk sapi potong bentuknya kotak. Jadi menghasilkan daging karkas yang presentasinya jauh lebih banyak. Ya, untuk ciri-ciri dari pejantan yang unggul itu ya tadi. Yang utama ya dia posturnya bagus, ukurannya juga mungkin di atas rata-rata ya karena untuk sapi potong. Kemudian tidak cacat, artinya ya
dia benar-benar sempurna, artinya walaupun mendekati sempurna, artinya tidak ada yang sempurna benar, artinya tidak ada yang cacat kakinya atau di kualitas spermanya sendiri juga di lab kan bagus, ya, itu juga perlu dianalisa lebih mendalam, ya itu mungkin bagiannya BIB atau Balai Inseminasi Buatan di Singosari itu yang harus meneliti, kualitasnya bagus sehingga sertifikasi atau punya sertifikat yang tercatat, ini keturunannya ini dulu induknya gini, itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya gitu. Ya, jadi ada recordingnya itu. Tidak asal jantan kawinkan sama jantan atau dibuat semen beku. Itu yang saya ketahui dulu waktu kuliah, karena pas itu kita kunjungan ke PIB, ya saya lihat sapinya memang sapi-sapi super semua. Dan itu sudah terregistrasi di PIB, sehingga nanti bisa semen bekunya kualitasnya sangat unggul. Itu salah satu ciri-ciri pejantan yang bagus. Terus berlanjut kok yang tadi penjelasan tentang breeding gitu. Ya, kembali lagi ke tadi masalah breeding ya. Jadi memang breeding ini kan tujuannya itu tadi, mengawin silangkan ya, ataupun memperbaiki kualitas sapi lokal kita agar mempunyai nilai-nilai genetik yang unggul sehingga bisa produktivitasnya meningkat. Samping itu ya tadi untuk mengembangkan populasi juga, artinya agar kita bisa kebutuhan dagingnya tidak harus selalu impor, ya. Bisa swasembada kalau memang pemerintah juga bekerjasama dengan peternak untuk menggalakkan lagi breeding, dan sekarang kayaknya sudah mulai banyak di mana-mana ada breeding ya, ataupun feedlot pun yang punya populasi ribuan ekor pun harus ada breedingnya. Nah, kembali lagi ke masalah breeding ini, untuk mendapatkan pengembang biakan yang baik itu harus dikawinkan. Kawin itu ada dua jenis tadi, secara alami dengan pejantan, betina dengan pejantan, atau dengan yang sekarang yang lagi ngetren juga atau lebih efektif dan efisien, itu juga dengan sistem metode inseminasi buatan atau kawin suntik. Ya, bedanya ada dari dua itu. Ya kalau kawin alam mungkin satu pejantan hanya bisa mengawini 1 atau 10 ekor itu aja. Karena keterbatasan dia memasukkan semennya ke dalam organ reproduksi betina itu, ya itu aja kemampuan si pejantan itu. Tapi kalau inseminasi buatan, dari sekali ejakulasi atau pengeluaran air mani dari pejantan unggul, setelah dilabkan, dianalisa kualitas spermanya, itu bisa jadi ribuan ekor. Dan jadi lebih efektif kan? Iya. Artinya kawin alami paling kemampuannya ya 1 atau 10 ekor maksimal, itu sudah hebat kalau sapinya kuat. Udah minum jamu banyak. Tapi kalau dengan metode inseminasi buatan, dari satu sapi unggul dengan diambil semen air maninya atau semennya, itu bisa diolah menjadi straw atau bahan yang nanti untuk disuntikkan ke sapi betina, bisa ribuan straw. Ada bahannya sendiri ya, tuh? Ya, ada pengencernya, ada pengawetnya, ada yang untuk mensupport biar semennya itu bisa tahan lama, bisa kualitasnya terjaga. Ya, memang
teknologinya itu masih mahal juga. Tapi kalau dari segi efektivitas dan efisiennya ya jauh lebih baik pakai inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini ya termasuk teknologi baru dan sudah sekarang sudah banyak digalakan kawin suntik. Nah, mengenai kita bicara mengenai inseminasi buatan, mungkin bisa saya sharingkan di sini. Nah, memang ada beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kawin suntik. Kalau kawin alami ya karena kita tahu betinanya di situ ada 10 ekor, pejantannya ada 1 ekor. Mungkin pengawasannya jauh lebih enak ya, atau lebih terfokus. Tapi kalau inseminasi buatan ini ya ada faktor-faktor yang mempengaruhi lah, itu yang kadang bikin kenapa Pak saya sudah di kawin suntik berapa kali kok nggak jadi-jadi, ya itu karena antara satu sisi dengan sisi peternak dengan sisi ternaknya itu tidak ada komunikasi atau tidak ada ya saling keterkaitan faktor-faktor ini. Jadi memang keberhasilan dari suatu inseminasi buatan itu ya paling tidak saya baca dari literatur itu ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan. Yang pertama adalah itu tadi kualitas dari semen begunya itu. Ya memang kadang ada semen beku produksi dari BIP Singosari Malang, BIP Lembang, itu ada yang minded-mindedan, saya lebih senang BIP Singosari, ada yang lebih senang BIP Lembang. Dengan melihat hasil yang ada ya, itu dengan itu menunjukkan bahwa kualitas semen beku itu juga nanti akan menjadikan tren di peternak. Kayaknya bagus yang mana gitu. Ya bisa memilih lah nanti. Kemudian dari segi semen beku itu ya faktor yang pertama. Yang faktor yang kedua adalah ya petugasnya atau inseminator buatan. Inseminatornya ini. Ya kadang inseminator itu juga perlu jam terbang ya, artinya biasa melakukan IB terampil, cara-caranya benar, penanganan strawnya benar, itu juga banyak mempengaruhi juga keberhasilan dari inseminasi buatan ini. Itu faktor yang kedua, jadi 1 semen begunya atau bibitnya, kedua adalah petugasnya, yang ketiga adalah peternak. Nah ini yang kadang peternak ini yang perlu mengetahui ciri-ciri bahwa ternak yang dimilikinya itu birahi atau jadi tergantung gitu Pak. Iya, kalau jadi mereka nggak birahi nggak bisa jadi gitu. Bukannya nggak birahi, kadang dia mengamati ternaknya terlambat atau terlalu cepat. Ya memang ada beberapa ciri-ciri dari masa subur itu ya istilahnya benar-benar kalau hewan bisa ngomong sih mungkin Pak saya minta kawin gitu ya. Tapi kalau namanya hewan nggak bisa ngomong ya dengan ciri-ciri yang bisa kita amati kayak mungkin kita masyarakat Jawa, maaf saya ada istilah Jawa ya. Yang pertama adalah abang abuh anget. Huruf A 3 abang abuh anget. Abang artinya merah. Merah ini ya kita lihat dari vulva atau kemaluan atau alat reproduksi ternak betina bagian luar itu tampak memerah. Artinya biasanya kan pucat atau agak merahan, tapi ini merah sekali dan abang, abuh artinya bengkak. Ya, jadi membesar. Tidak seperti ukuran biasanya kalau tidak pas bira. Terus anget, yang ketiga, anget itu artinya ya kita mohon maaf ya, kita pegang vulvanya dari si sapi itu, kalau tidak dalam keadaan birahi dia
dingin biasa lah. Tapi kalau ini hangat, ini hangat. Ya, kita rasakan dengan tangan, tapi biasanya lebih sensitif pakai tangan bagian punggung ya, bukan tangan ini. Biasanya kan ada yang kapalan atau apa, kurang sensitif. Tapi kalau kita raba dengan punggung tangan, kok hangat, gitu. Nah itu mungkin salah satu ciri dari A atau yang pertama, abang, abuh, anget. Yang ciri yang kedua adalah B, bengak-bengok. Artinya dia sering mengeluh, apa bukan mengeluh ya. Kalau sapi kan ya namanya mengeluh ya. Bunyi-bunyian itu. Itu suara gaduh. Ini istilahnya kalau orang ya, Mas, saya minta kawin. Gitu. Atau apa itu bisa ngomong gitu. Kalau bisa ngomong-ngomong ya. Tapi cuma nggak bisa, ini ya cuman sering gaduh. Yang C atau yang ketiga adalah celingkruk. Nah, ini bahasa Jawa. Celingkruk artinya dia sering menaiki sesama betina. Artinya dia memberi kode, saya pengen kawin nih, seperti ini. Walaupun sama-sama betina tapi kok menaiki. Ya itu salah satu ciri-ciri ya menandakan. Tapi jantan juga ciri-cirinya gitu. Ya itu jantan sih saya kira tidak ada abang-abu angetnya sama abang-abu. Kalau pengen langsung gitu. Ya biasanya hanya main-main juga bisa. Iya. Atau mungkin biasanya yang naik-naik itu bukan karena birahi, karena main-main aja. Biasanya gitu. Gitu. Ya memang ada, kadang ya ada unsur birahi. Tapi kalau betina ada seperti itu. Dan biasanya perangainya juga lebih tenang kalau didekati, kalau di kawin alam ya, didekati sapi jantan dia diem aja. Tapi kalau dia tidak birahi, ya didekati sapi jantan akan nolak, berusaha menghindar. Kalau itu diem, artinya dia siap memang benar-benar mau dikawin. Itu ya itulah, ini yang menjadi kunci juga, artinya dari dua faktor tadi, yang pertama semen begunya, kedua petugasnya, ketiga peternaknya. Nah, peternaknya juga ini harus benar-benar jeli, paham ya. Jadi harus mengabari nanti ke petugasnya, inseminatornya itu harus pas, jadi tidak keduluan atau sudah. Ya memang ada ciri lagi ya yang maaf saya tambahkan, setelah abang, abu anget, bengak-bengok, selingkuh, itu yang terakhir adalah itu keluar cairan bening seperti lendir. Jadi lendir yang kalau air liur biasa itu kan kalau kita pegang, kita gini kan gampang putus. Kalau ini enggak. Jadi kalau cairan itu kita tangan, kita coba bentangkan, itu enggak putus atau putusnya lama, ya itu memang cairan dari birahi, artinya siap untuk kawin. Nah kalau sudah melihat tanda-tanda itu harus segera melapor ke petugas, jangan sampai ketahuan sore baru besok siangnya kabari, ya itu akan terlambat. Kalau mereka birahi tapi nggak dikawinkan, ada sebab akibatnya nggak? Artinya birahi tidak dikawinkan. Ya sebenarnya karena siklus reproduksi itu kan dikawin atau enggak mensing enggak. Artinya kawin tidak kawin ya dia akan tetap menunjukkan seperti itu. Jadi ya makanya kalau pas seperti itu ya memang itu tandanya siap dikawin. Tapi kalaupun nggak ada pejantan, nggak disuntik, kawin suntik pun ya dia akan tetap menunjukkan seperti itu. Jadi ada siklusnya dia, tiap bulan. Makanya kan kadang kita amati dulu, kalau memang bulan ini, tanggal ini kok seperti itu gejalanya. Kita lihat bulan depan, tanggal yang sama, apakah sama seperti itu? Kalau sama berarti ya dia lagi birahi lagi. Biasanya 1 bulan berapa kali birahi? Ya, 1 kali. Siklusnya 1 bulan 1 kali. Ya itu mengapa kadang tingkat keberhasilan inseminasi buatan itu banyak yang nggak jadinya, itu karena hubungan dari beberapa faktor ini kurang pas.
Ya, terutama di masalah peternaknya ini yang kurang jeli mengamati ternaknya. Yang terakhir ya faktor dari keberhasilan inseminasi buatan itu ya dari ternak kita sendiri itu. Apakah dia benar-benar organ reproduksinya bagian dalam yang memang tidak kelihatan ya, itu benar-benar majer atau enggak. Nah, ini ya yang juga agak sulit karena perlu apa, dukungan lab ataupun apa istilahnya analisa apakah di dalam ovariumnya atau saluran uterusnya itu ada kayak mohon maaf ibu-ibu ya kena kista ada. Sapi juga bisa kena Bisa kista. itu karena ya itu tadi tidak ada proses pembuahan ataupun akhirnya menjadi kista ya. Apa faktornya kok bisa sampai kista itu? Ya banyak ya, kalau faktor itu bisa dari makanan, bisa dari keturunan juga bisa. Artinya ya bisa menyebabkan kista ini banyak faktor juga. Ya karena sering terlambat dikawinkan juga bisa. Jadi enggak dikawin-kawinkan itu bisa juga kena kista ya? Ya bisa. Jadi terbentuknya kista atau ada infeksi saluran kelaminnya, ISK, itu juga bisa bakteri, akhirnya terjadi infeksi, bisa endometritis, bisa kista juga bisa, akhirnya bisa merembet ke folikel telur, indung telurnya itu bisa terbentuk kista juga. Jadi banyak faktornya. Itu kira-kira yang mungkin 4 faktor ini yang perlu kita benar-benar perhatikan agar inseminasi buatan kita bisa berjalan sesuai harapan. Banyak kemungkinan untuk jadinya. Walaupun ya memang sekarang banyak program-program inseminasi buatan yang saya dengar itu sudah kontrak sampai hamil berapa kali injek pun asal jaminan hamil, tapi ya dengan nominal lebih mahal. Ya, seperti itu. Ya, itu juga mungkin untuk kembali ya mengatasi beberapa kali di kawin suntik kok tidak berhasil. Nah, ini juga nanti hubungannya dengan masalah. Walaupun ini bukan bagian saya, mestinya ini yang membahas Mbak Vivi ya, bagian pakan. Tapi ya, lagi semua itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Jadi nanti pada saat masa-masa kawin ya, nutrisinya harus diatur hijauannya, comborannya, atau biar tidak sampai nanti sapi betina kita terlalu gemuk. Ya, nggak boleh itu juga terlalu nggak boleh karena kalau terlalu gemuk terjadi penumpukan lemak di saluran kelaminnya juga bisa memperkecil atau kemungkinan terjadinya pembuahan. Itu jadi ya diupayakan pengaturan nutrisi pada masa kawin, pada masa bunting, pada masa nanti menyusui ataupun itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi diatur ya karena bagian saya hanya masalah inseminasi buatan, yaitu tadi yang bisa saya sampaikan mungkin dari rekan-rekan atau mitra GSK Farm yang mau berbagi pengalaman, monggo kita ini dok, prosesnya untuk yang alami sama yang inseminasi buatan itu gimana? Maksudnya proses breedingnya, kayak perkawinannya, ya. Bedanya gitu. Ya bedanya itu aja. Jadi kalau kawin alami berarti perlu waktu dan jumlah sapinya itu terbatas ya. Jadi kalau kita ingin ada lagi teknologi yang mungkin bisa juga kita
bisa bahas lebih detail lagi kapan di lain kesempatan itu masalah gertak birahi. Boleh dibahas sekarang nggak apa-apa dok. Oh. Waktunya masih banyak ini. Iya, cuman kayaknya perlu penanganan lebih banyak nanti, perlu di session tersendiri itu. Tapi paling nggak saya kasih gambaran lah. Sebenarnya bisa juga untuk meningkatkan efektif dan efisien. Ya tujuannya agar si betina atau ternak betina kita itu bisa birahi bareng-bareng, dikawin bareng-bareng, bunting bareng-bareng, melahirkan juga Bareng-bareng. artinya tidak bareng-bareng sih, tapi berdekatan lah. Iya. Kalau melahirkan nggak bisa diprediksi. Ya harapannya itu. Nanti jadi keuntungan kita bisa melakukan gertak birahi adalah itu tadi, bisa membuat sapi-sapi kita baik secara kawin alam ataupun inseminasi buatan itu umpamanya dengan kondisi yang sama-sama tidak birahi, tidak bunting sama semua, kita injek preparat hormon. Memang kita menggunakan hormon reproduksi, bisa menggunakan prostaglandin itu, atau PGF2 alpha atau hormon-hormon lain yang produk lain juga bisa. Ya itu bisa dikawin dengan cara kawin alami ya, yaitu tadi terbatas hanya mungkin 10 ekor aja oleh satu induk jantan pejantan. Tapi kalau dengan inseminasi buatan lebih dari 10 ekor atau 8 ekor minimal lah. 20 ekor pun bisa birahi bareng, bisa dikawin suntik berbarengan. Artinya ya itulah salah satu beda antara kawin alami dengan kawin suntik. Dari kawin yang suntik itu gimana dok? Saya lihat kok pakai dibersihkan itu tangannya masuk ke dalam itu kok bisa gitu sampai gitu. Itu sebenarnya masuknya bukan ke saluran kelamin dari ternak kita. Itu masuk ke lubang anus, maaf ya. Lubang anus yang memang kalau lubang anus bisa elastis lah, artinya kita memasukkan bisa dengan pengaman pakai glove gitu, sarung tangan plastik gitu. Atau yang pakai cowboy atau tanpa pengaman pun bisa. Oh bisa. Masuk. Ya, langsung tangannya gitu. Nggak apa-apa, cuman ya itu tadi ada seperti pengalaman dosen saya dulu di waktu saya kuliah, terkena suatu penyakit yang bukan penyakit, akhirnya tangannya menjadi bukan cacat ya, bukan cacat, tapi seperti merah-merah. Bisa sembuh? Ya enggak bisa, cuman akhirnya enggak berbahaya sih, cuman itu ada kemungkinan seperti itu ya, makanya ada. Tapi ya memang lebih sensitif sebenarnya kalau nggak pakai glove itu, bisa meraba dari saluran usus besarnya itu kan setelah masuk, kotorannya diambil, terus kita bisa meraba, oh ini uterusnya, ini folikel atau indung telurnya, oh ini cincinnya, cincin serviks. Nah, jadi organ-organ itu bisa dipantau dengan kita meraba. Iya, bukan ke dalam vulvanya loh ya, tapi ke anus. Kirain itu di situ kawinnya. Udah, ya baru nanti kalau sudah dibersihkan kita ketemu cincin serviksnya, baru gun atau alat suntik itu dimasukkan ke dalam vulva atau alat reproduksi ternak betina itu dimasukkan. Nah, itu kan seperti antena kan. Nah itu kan sudah pegang serviksnya, ini sudah tinggal dimasukkan ke serviksnya itu. Ya itu kadang yang susah, bisa jam terbang mungkin kalau sudah biasa itu bisa langsung masuk, tapi kadang yang baru latihan atau memang jam terbangnya belum, kadang di pinggirnya, kadang berarti itu tangan dua masuk ke situ semua? Enggak, satu aja, yang satunya di kulit luar, satunya kan megang gunnya itu. Terus waktu nyuntiknya itu? Ya seperti alat suntik itu. Di mana itu nanti itu kan kayak anten itu ada semacam dua
dua bagian besi ya, besi stainless itu. Jadi satu yang misalnya untuk tempat masukannya, satunya itu untuk mendorong semen beku yang ada di straw itu bisa keluar. Jadi ya kapan, karena kebetulan saya nggak bawa alat gun inseminasi. Suntiknya di mana sih? Aku masih bingung. Suntik spermanya itu di mana? Di luar? cervix di dalam. Di dalam. Di dalam. Berarti Mas habis masuk lagi yang pakai suntikan disuntik. Iya. Jadi tangan kita kan dimasuk ke anusnya ternak kita, mengeluarkan kotoran sehingga bisa meraba organ-organ reproduksi yang ada di bawah kolon atau usus besar itu. Ya, gunnya ini masuk ke vulva. Jadi nanti ya beda ini saluran reproduksi, ini saluran pembuangan usus besar. Oh, biar apa namanya? Biar kayak kebuka gitu ya. Enggak, biar ngepaskan aja. Oh, posisinya udah masuk di cervix. Berarti kan ada dua lubang berarti ya. Enggak. Oh ya, ada dua lubang. Artinya lubang buat kita ngebuka saluran itu tadi. Bukan mengebuka, meraba dan mengalahkan ujung gun itu. Jadi kan ya memang karena di dalam ya kita nggak bisa menggambarkan. Kayak dirasa. Diraba-raba ya. Jadi gerundel lah itu biasanya sudah masuk cervix. Ya itu pun pas masuk cervix langsung kita suntikan. Suntikan atau kita injekkan semen bekunya sehingga masuk ke cervix. Cervix kan setelah cervix ada uterus. Ya disitulah nanti semen itu akan mencari sendiri di mana ada. Suntiknya di dalam ternyata. Di dalam, bukannya di luar. Di luar. Beda dengan suntik kalau kita nyuntik antibiotik. Iya. Oh, gitu. Terus juga tanda-tanda sapi hamil mungkin dok, hasil inseminasi itu. Ya, memang kalau di bawah hitungan bulan, artinya masih dalam jangka waktu setelah kawin 1-2 bulan itu masih sangat sulit untuk mengetahui sapi kita bunting jadi atau enggak, itu memang akan sangat sulit. Tapi bisa sebenarnya dengan metode ya kayak test pack gitu. Tapi ya itu mahal dan jarang sih. Berarti 1-2 bulan ya? Ya itu habis bisa. Inseminasi kita bisa lihat itunya di jam 12. Tapi ya secara kita lihat itu tadi. Kalau dalam jangka waktu 1 bulan ke depan kok ada tanda-tanda birahi, ya itu mungkin bisa jadi. Berarti kalau 1-2 bulan ke depan masih birahi, berarti itu belum hamil. Gitu. Terus juga ada bedanya nggak sapi dengan inseminasi buatan dan sapi yang breeding alami? Dalam hal apa ya? Dalam hal bentuk sapinya. Ya. Kayak lebih sehat, apa ada kelebihan kurangan gitu? Kalau bentuk sapinya atau tidak ada perbedaan karena itu kan sama-sama sebenarnya, hanya metode aja yang membedakan. Satunya dengan alam atau yang dipunyai sapi jantan penis ya. Kalau ini pakai gun insemination atau gen. Bukan suntik ya? Bukan, itu ada sendiri memang. Alatnya namanya gun inseminator. Ya memang mungkin bisa selanjutnya. Berarti dari sapinya itu nggak ada perbedaan ya dengan? Nggak ada. Kalau sudah jadi ya udah sama-sama. Perget itu keluar. Cuman ya itu kawin alami keuntungannya adalah tadi tidak perlu ribet, tidak perlu teknologi yang ribet di sini, artinya ya sudah tinggal menyiapkan pejantan yang siap kawin bisa langsung kawin. Tapi kalau inseminasi buatan ini faktor yang semen begunya ini sudah satu bisa mengalami kerusakan juga. Bisa kalau penanganannya nggak pas. Nah ini juga sangat tergantung dengan namanya kontainer atau penyimpan semen beku. Ya tidak seperti termos biasa, termos es itu. Itu ada alat
khusus tersendiri, termos semen beku ini yang isinya juga tidak pakai es tapi pakai nitrogen cair. Dan itu pun harus setiap periodik berapa waktu tertentu harus diisi ulang, karena walaupun tertutup tapi tetap ada yang keluar gasnya, nitrogen cair itu. Dan pada saat membawa dari rumahnya inseminator ke tempat inseminasi kawin suntik itu juga, kalau nggak pas penanganannya itu juga, makanya faktor-faktor itu juga mempengaruhi. Jadi memang harus pas, Suhunya harus pas ya. suhunya pas juga, harus ada kontainer sendiri khusus memang untuk persiapan. Dan yang banyak mungkin yang di stok di dalam rumahnya juga harus disimpan di Freezer. bukan freezer, kontainer tersendiri. Boleh beku apa enggak, Dok? Ya itu memang beku, karena kan beku di bawah 0 derajat ya. Iya. Karena semen beku ini itu pakai nitrogen cair yang titik bekunya lebih rendah. Ada kemungkinan misal udah disuntikkan tapi ternyata sel spermanya itu tadi itu jelek, itu pengaruh nggak, Dok? Iya, sangat pengaruh sekali. Karena bisa mengalami kecacatan atau iya, artinya ya kemungkinan untuk bisa membuahi juga akan sulit, karena kan si semennya ini sudah cacat kan. Nah, kalaupun jadi mungkin ya bisa aja karena sudah ada penurunan kualitas, itu bisa mempengaruhi hasil dari sapinya, tapi ya kemungkinan sangat kecil. Kalau dari resiko itu tadi, resikonya sapi itu lebih rentan mengalami kecacatan jika dikasih inseminasi buatan atau perkawinan alami. Kawin alami. Ya kalau menurut saya kecacatan ini jauh lebih besar kemungkinannya kalau pakai kawin suntik, karena kawin alami kan sudah dari langsung memproduksi semennya ya, dan itu tidak perlu penanganan yang istilahnya jelimet ataupun standarisasi yang ketat. Ya itu ya bisa langsung ditumpahkan ke organ reproduksi betina. Tapi kalau namanya semen beku ini kan itu tadi perlu pengolahan, perlu pemrosesan, perlu penanganan juga lagi pas mau dimasukkan ke organ reproduksi, itu juga akan mempengaruhi kualitas. Bertanya tentang ini, Dok, kayak bisa nggak sih mempengaruhi kesulitan kelahiran untuk sapi yang diinseminasi buatan itu? Ya, jadi salah satu faktor nilai minus dari inseminasi buatan ini kadang yang juga perlu diperhatikan ya. Artinya biar peternak itu juga jangan sampai nanti mempunyai sapi betina yang memang dalam segi kualitas dia posturnya kecil, pinggulnya sempit, juga belum pernah beranak mungkin ya, langsung IB pertama kali. Banyak hal yang ditemui adalah kesulitan melahirkan atau kelahiran, atau dalam istilahnya distokia. Ya, distokia ini banyak faktornya. Satu, karena memang dari segi nutrisi ya, juga keseimbangan hormonal dari hewan ternak betina kita. Dan yang terutama adalah itu tadi, kita salah memilih ataupun ya memang kualitasnya dari semen begunya bagus, tapi tidak didukung oleh kondisi indukan yang bagus juga. Nah, artinya kita memilih indukan juga, tidak asal indukan kita jadikan untuk breeding ya. Kita harus memilih benar-benar posturnya, body score-nya seperti apa, agar nantinya
kekhawatiran kesulitan melahirkan atau distokia ini kemungkinan terjadinya lebih kecil. Ya kadang memang sering saya temui dulu waktu PKL juga. Hanya sapinya masih belum cukup umur kedua. Yang kedua posturnya ya namanya masih sapi dara ya. Jadi masih belum pernah melahirkan. Dia pinggulnya masih sempit. Nah, padahal dia dulu waktu minta semen pakai simental yang memang anaknya ya terkenal besar-besar ya. Ya itu akan terjadi masalah. Jadi pada saat melahirkan nggak bisa keluar gara-gara kecil. Ya karena pinggulnya belum membuka sempurna, masih sempit, sehingga perlu penanganan dibantu oleh ditarik gitu. Ya, sampai. Kok ditarik gitu berpengaruh nggak? Misal bisa patah apanya ketinggalan. Oh ya, kalau sampai patah sih tidak ada kemungkinan ya, artinya ada kemungkinan tapi mungkin saya boleh katakan sangat minim. Tapi ya itu tadi akan terjadi kematian pedet itu akan meningkat. Lebih tinggi karena apa? Proses pengeluaran pedet nggak terjadi alami terjadi alami, kita perlu memerlukan waktu yang lama juga nanti akan kehabisan energi, oksigen, nggak bisa cepat bernapas, nah, akhirnya bisa terjadi kematian pedet di dalam. Makanya ya resiko distokia ini banyak faktornya, jadi untuk kesulitan kelahiran ini bisa dihindari. Makanya untuk sapi-sapi yang nantinya akan kita IB itu ya harapannya benar-benar sudah siap untuk menerima calon pedet ini yang kualitasnya bagus, otomatis lebih besar dari pedet-pedet biasa yang dikawinkan secara kawin dengan sapi lokal biasa gitu. Berarti emang harus di ini ya, Dok, disamakan dengan kemampuan dari betinanya, ya, kalau jadi, jenisnya. Ya, tapi ya kadang kita tidak bisa menyalahkan sih, artinya kadang peternak pengennya kawin suntik gede-gede gitu ya. Nanti anaknya bagus, harganya jauh lebih bagus juga kalau dijual. Ya, cuman ya itu tadi, itu resiko. Hanya sebuah resiko aja bahwa dengan adanya inseminasi ini kalau nggak didukung oleh kualitas indukannya juga akan mengalami resiko yang jauh lebih besar. Itu tadi kesulitan melahirkan. Terus ada yang bertanya di YouTube ini, PMK apa masih ada? Ya selama pemerintah belum menyatakan bebas, ya walaupun gejala klinis atau kejadian sudah jarang dilaporkan, saya kira masih ada. Tapi di Indonesia ini belum dinyatakan bebas ya? Ya karena kemarin sudah sempat outbreak itu, belum bebas lagi. Karena untuk inseminasi, PMK. Bisa nggak sih, Dok, misal sapinya kena PMK, terus disuntik, terus jadi gitu ya. Terus sapi yang di dalam, maksudnya anaknya itu terinfeksi PMK juga atau enggak? Bisa. Karena virus ini kan bisa menular ke semua jaringan hidup ya. Jadi ya bisa saja tertular itu. Cuman ya kembali lagi masalah daya tahan tubuhnya nanti. Anak yang dihasilkan dari maternal antibodinya itu bagus atau enggak. Kalau bagus ya mungkin akan bertahan sampai dia lahir. Seperti itu. PMK ini juga salah satu momok ya, sampai ada yang sering bertanya nih PMK nih. Ya, kemarin ya kita bahas banyak. Bisa dibahas guys di YouTube kita, makanya kalian cari dan subscribe YouTube kita. Terus juga ada nggak, Dok, kelainan genetik atau penurunan kualitas sapi dari hasil inseminasi buatan ini? Ya itu tadi dengan melihat asal muasal dari bibit atau semen beku yang diproduksi ya, itu juga tidak selamanya
menghasilkan indukan yang mempunyai sifat genetik dominan lebih baik ya. Kadang ada yang resesif atau yang genetik-genetik yang dalam tanda kutip jelek itu terbawa. Ya, itu mesti ada kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, artinya bisa saja gen resesifnya ini yang muncul sehingga akan menghasilkan pedat kita yang tidak unggul, malah ada kecacatan, ada bibit penyakit yang menyertainya juga kalau memang yang memproduksi semen begunya itu tidak menerapkan standarisasi yang ya biasanya itu bukan perusahaan yang sudah bonafit ataupun sudah konsisten memproduksi ini ya. Mungkin ada peternak kalangan sendiri yang mencoba untuk meramu semen beku buat sendiri bisa dok. Bisa Buat sendiri tuh bisa. Bisa, cuman ya jadi biayanya cukup mahal. Ya kalau dihitung dengan produksi yang banyak kan bisa subsidi silang ya. Makanya kan di instansi pemerintah seperti BIP, Singosari, BIP, Lembang itu satu semen menghasilkan jutaan straw itu kan nanti biayanya akan menekan itu kan. Tapi kalau buat sendiri ya, saya pernah melihat itu di peternakan itu ya biayanya akan jauh lebih sendiri, dan ataupun kalau memakai metode hanya pengenceran aja bukannya dibekukan, jadi harapannya bisa dikawinkan beberapa ekor gitu. Jadi hanya satu ekor, satu jantan, satu ekor betina. Dari satu jantan semennya dikumpulkan, diencerkan. Setahu saya dulu ada pakai air degan, ada kuning telur, itu air bisa. Degan bisa. Bisa untuk mengencerkan aja, bukannya mengawetkan. Berarti beku terus diencerkan gitu ya? Enggak, artinya semen dari sapi itu volumenya hanya 10 mili. Bisa jadi 20 mili dengan ditambahkan air kelapa muda itu atau kuning telur. Ada metodenya itu sendiri. Kan bisa sehingga mati, bisa dok? untuk nggak bisa mati. mengawinkan. Sel telur keluar dari itu berapa lama itu nggak bisa Ya mati? itu makanya prosesnya harus cepat. Nanti keluar dari ejakulasinya si sapi jantan, keluar dapat 10 mili langsung diencerkan jadi 20 mili. Nah 10 mili untuk satu betina, 10 milinya untuk satu betina lagi. Nah itu bisa diencerkan aja, artinya tidak dibekukan. Itu ada sih teknologi pengenceran itu, tapi ya hanya sekedar mungkin baru terjadi di laboratorium ataupun di tingkat peternak-peternak tertentu aja, tapi itu sangat sulit. Kalau ini dok, dari pemerintah mendukung sekali apa enggak inseminasi? Ya justru itu untuk meningkatkan proses breeding ini berjalan lebih cepat, targetnya ya seperti tahun kemarin itu dicanangkan tahun ini kita swasembada sapi mungkin. Tapi dapat subsidi juga. Memang walaupun tidak sesuai kenyataan atau harapan. Ya salah satu metode ini sangat mendukung ya untuk mempercepat itu harus pakai inseminasi buatan. Yang jelas lebih cepat prosesnya dibanding kawin alam. Tapi dari pemerintah ngasih subsidi nggak buat petani-petani, peternak-peternak ini? Iya, petani-peternak. Ya biasanya ada. Tapi ya tetap peternak harus membayar beberapa rupiah yang harus dibayarkan. Karena biasanya untuk membayar tenaganya aja, bukan untuk membayar semen begunya. Kisaran harga berapa sih dok untuk satu kali suntik inseminasi? Ya macam-macam sih, kita nggak bisa matok berapa-berapa ya. Memang ada yang sistem borongan, pokoknya tahu beresnya gunting dengan nominal 350 atau 400 ribu. Ada juga yang sekali kawin jadi nggak jadi 100 ribu, ada. Jadi ya masing-masing lah, kita tidak bisa mematok berapa biaya-biayanya, tinggal kita nanti koordinasi aja dengan petugas yang ada biayanya, makanya perlu dibicarakan dulu.
oh ini sesuai budget enggak, atau sudah buat agreement, komitmen, pokoknya tahu penting ya bayar berapapun tandanya. Artinya buangan berapapun diladenin, enggak, artinya dengan nominal yang lebih mahal tapi jaminan jadi ada seperti itu. Ya, itu Kalau tinggal boleh, menghubungi aja hmm, petugasnya nanti. kalau boleh tahu, yang bagus itu inseminasi buatan dari satu jenis apa, Dok? Mungkin dokter ada rekomendasi nih buat teman-teman yang ada di YouTube. Oh ya, itu tadi. Jadi sebenarnya tidak ada acuan yang baku harus pakai ini ya. Ya tinggal tergantung dari ownernya itu pengen yang mana aja. Sebenarnya bisa, tapi ya kalau boleh kita menyarankan, ya kalau yang sudah umum dilakukan inseminasi buatan itu kan ya yang sudah biasa, simental, limosin, itu bibitnya yang itu Brangus, terus juga apa, PO dengan sapi limosin, simental, Brahman. Nah, ini guys, sekian dulu ya pembahasan kita mengenai inseminasi buatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga kalian boleh banget bertanya nih yang mau tanya tentang peternakan atau inseminasi buatan, tanya di komen atau enggak di ke kita. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya.